Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Devotion from Home pagi hari ini bersama dengan saya, Pastor Yesi Karawan. Dan kita akan belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, ia akan menguatkan kehidupan kita, akan menguatkan iman dan percaya kita. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Kolose. Kalau saudara melihat kitab Kolose, ya kita akan buka Alkitab kita di kitab Kolose 2, Kolose 1. Kolose 1, saudara. Ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Saya ingin bacakan firman Tuhan ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Ya, saudara lihat bahwa Allah selalu ingin memberitahukan. Itu hati Allah ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Tuhan, aku berdoa biar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami, memberikan semangat kepada kami, supaya kami terfokus hanya kepada Engkau. Dari segala masalah apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan, aku berdoa, lepaskan setiap saudara-saudaraku Tuhan, dan biar pagi hari ini mata hati mereka terbuka, sehingga kebenaran firman Tuhan jatuh di tanah yang subur. Di dalam nama-Mu urapi hamba-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, saudara, karena itu judul daripada kebenaran firman Tuhan ini saya ambil adalah ada pengharapan. Kalau kita baca tadi, Kristus yang adalah pengharapan. Berarti Kristus, ya fokusnya adalah Kristus yang adalah pengharapan. Ada pengharapan dalam Kristus. Nah, saudara. Nah, siapakah yang kita melihat tadi pengharapan kita pada saat-saat pandemi seperti ini? Baru saja saudara, ya Gubernur DKI mengatakan bahwa masa PSBB ini diperpanjang lagi 2 minggu ke depan. Saudara, mungkin saudara sudah putus asa lihat apa lagi yang terjadi dalam ketidakpastian ini. Siapakah pengharapan kita? Apakah yang saudara harapkan dengan situasi-situasi saat ini? Apakah yang sedang saudara harapkan dalam doa-doa saudara, dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara? Saya mau beritahu bahwa kita akan belajar di sini bahwa pengharapan kita belajar, kata Paulus, pengharapan kita tetap tidak berubah, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mungkin sudah percayai selama ini sejak saudara lahir. Tapi biar pagi hari ini terbuka mata hati kita. Bukan hanya kita hanya tahu, tapi benar-benar kita peroleh kehidupan, persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan Dia akan intervensi dalam setiap masalah, setiap persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dan saya juga mau berdoa kepada saudara. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian tidak menentu ini, mungkin di tengah-tengah krisis daripada keluarga saudara, beberapa orang mengalami diambang kehancuran hubungan suami istrinya, mau perceraian, hubungan antara mertua dan menantu, orang tua dan anak, kakak beradik, yang begitu konflik, ya, yang masalahnya saudara lebih tahu apa yang membuat masalah yang begitu struggle, yang seperti tidak ada jalan keluarnya. Mungkin saudara sudah berdoa, tetapi apa yang terjadi? Seperti tidak ada terjadi sesuatu. Dengar baik-baik, bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara. Sebentar kita akan belajar. Mungkin itu mengenai kesehatan saudara. Dan saya ingin berdoa kalau saudara sakit saat ini, saudara sedang putus asa saat ini, ya. Saudara sedang mengalami penyakit yang kronis saat ini, saudara mengatakan aku tidak mungkin lagi sembuh, dokter mengatakan tidak mungkin sembuh, saudara sendiri sudah kehilangan pengharapan. Saudara sendiri sudah cemas dan begitu hidup dalam ketakutan. Saudara masih ada pengharapan dalam Tuhan. Mungkin saudara juga terkena serangan COVID saat ini. Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Saudara, rasa Lazarus yang mati beberapa hari, saudara, sewaktu Yesus ada di sana, ada kebangkitan, ada kehidupan. Jadi apapun situasi saudara pada pagi hari ini, saudara yang sedang menyaksikan program hari ini, undang Yesus. Kalau Yesus ada di sana, kalau Lazarus yang mati itu bangkit, bagaimana dengan masalah-masalah saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah Allah kita, Allah yang mustahil namanya.
Kalau kita sudah angkat tangan kita menyerah, maka dikatakan Tuhan turun tangan dan campur tangan. Dia akan mengangkat beban-beban yang tidak mampu saudara pikul. Dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Termasuk segala perkara, sakit, penyakit, beban, dan dosa dan keselamatan saudara. Sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Artinya dia yang menyelesaikan, dialah jawaban itu sendiri. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Tuhan yang kita sembah itu saudara. Mungkin ini masalah ekonomi saudara. Saudara dalam keterburukan, dalam bisnis, saudara punya usaha dan mengalami keanjlokan yang luar biasa. Saudara sudah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tinggal harap-harap cemas. Kalau mau terjadi ya terjadilah. Tetapi jangan saudara putus asa. Kalau saudara menggantungkan, mengikatkan diri saudara kepada Yesus, dialah jaminan akan perekonomian saudara. Dia yang megang kendali atas semuanya ini. Dia menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan dia merancangkan kehidupan saudara dan saya. Dan kehidupan saudara dan saya adalah dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah manual hidup kita. Selalu saya katakan seperti itu. Mungkin saudara sedang mengalami dilema, sedang mengalami lagi mencari tentang mengenai iman percaya saudara. Mungkin kekristenan saudara mulai merosot dan saudara mulai ragu-ragu akan iman percaya saudara. Ya, karena keadaan-keadaan yang saudara hadapi, saudara melihat kebenaran firman Tuhan seperti tidak ada dampak dalam kehidupan saudara. Atau mungkin saudara sedang mencari kebenaran saat ini, mencari kebenaran, mencari agama apa yang tepat buat saya. Kepercayaan apa yang tepat buat saya. Pada pagi hari ini saya percaya. Biarlah Tuhan, aku berdoa. Tuhan bukakan jalan ini kepada kami. Aku berdoa saudara-saudaraku yang dapat mengerti, dapat dilepaskan dan dapat disembuhkan. Tuhan, aku berdoa kau jamah dan pulihkan mereka Tuhan. Dalam perekonomian mereka, dalam sakit mereka disembuhkan. Kalau mereka mencari kebenaran pada pagi hari ini, Tuhan kau menunjukkan bahwa engkaulah kebenaran itu sendiri Bapa. Dalam nama Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Dan saudara, kita belajar tadi kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, saudara. Ayat 27, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di tengah-tengah krisis yang tadi. Dan kalau Kristus ada di sana, saya mengatakan, dialah jawaban. Dialah pengharapan akan apa? Kemuliaan. Bukan pengharapan yang biasa, tapi pengharapan akan kemuliaan. Berarti kemuliaan saudara tidak mengecewakan. Pengharapan dalam dia adalah pengharapan kemuliaan di luar ekspektasi manusia. Barangnya mulia saudara. Pengharapan yang saudara dapatkan itu begitu bernilai. Bukan sifatnya sementara temporali. Tapi pengharapan yang mulia di dalam Tuhan. Nah, Paulus mau mengatakan itu saudara. Ayat yang ke-28 dia bilang seperti ini. Dialah yang kami beritakan. Siapa yang dia beritakan? Yesus. Dan inilah yang para gembala selalu beritakan. Ini juga pagi hari ini saya ingin beritakan kepada saudara. Tidak ada yang lain. Dalam semua situasi itu mungkin saudara sudah ke dokter. Mungkin saudara sudah mendapat nasihat-nasihat pernikahan. Mungkin begitu banyak saudara mendengar semuanya. Tetapi saudara, keadaan mungkin tidak berubah. Jawabannya cuma satu saudara. Ya, bukan itu hanya diterima secara akal, secara pikiran. Tapi mari hari ini saya mengajak saudara, kalau dia pengharapan, dia harus dimasuk dalam hidup saudara. Ketika saudara kaitkan diri saudara dengan Tuhan, cantolkan hidupmu dengan Tuhan, maka dalam hidup adalah kehidupan. Ketika Yesus hidup dalam dirimu, maka semua apa yang mati, apa yang saudara putus asa, semua saudara yang sudah belajar dan kemudian seperti saya tahu tapi kemudian tidak terjadi perubahan. Itu usaha kita. Tetapi sewaktu Yesus masuk dalam hidupmu, apa yang tidak mampu engkau lakukan, apa yang belum engkau pikirkan, bahkan apa yang belum pernah engkau doakan, Tuhan akan terjadi di dalam dirimu. Dia yang membuat itu selesai, karena dia berkata sudah selesai. Bukan hanya kita isi dengan pengetahuan, tapi mari pagi hari ini biarkan Yesus masuk dalam hidupmu. Bukan hanya engkau belajar cari jalan keluar. Bagaimana solusinya ini, bagaimana solusinya itu, bagaimana kesembuhannya ini. Tapi suatu Yesus ada, saya mengatakan, yang Lazarus yang mati pun akan dibangkitkan. Apalagi saudara, biarlah Yesus hidup, berdaulat dan berkuasa di dalam rumah tanggamu, dalam ekonomimu, di dalam penyakitmu saat ini. Tuhan itu luar biasa. Jadi Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan. Dalam setiap nasihatnya, dalam setiap ajarannya, dalam kepemimpinannya, Paulus memberitakan Yesus. Dia fokus kepada Yesus, bukan kepada agama. Kekristenan bukan agama, sekedar agama, tapi dialah kehidupan. Jadi Paulus mau menyampaikan kehidupan bagi mereka yang mengalami kematian di dalam keputusasaan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, yang seperti yang saudara alami saat ini. Paulus tidak memberitakan agama.
agama Kristen, tapi dia sedang memberitakan Kristus yang menjadi fokus daripada pemberitaannya itu sendiri, fokus yang menjadi sumber kehidupan itu sendiri, mendapatkan dunia dan akhirat di dalam setiap orang. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Saudara, Yesus adalah jalan dari semua yang tadi. Yesus adalah kebenaran dan dia adalah kehidupan. Kalau kita mendapatkan semua dalam ketiga hal ini, dikatakan itu komplit, itu lengkap buat saudara. Apapun situasi saudara, ketiga poin ini akan menjawab bahwa Yesuslah jawaban dari semuanya itu tadi. Yesuslah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan, saudara. Nah, karena itu saya berdoa buat saudara supaya saudara dibukakan mata hati saudara. Terutama pagi hari ini, kalau poin yang terakhir ini, kalau saudara mengerti ini, saudara sedang mencari jalan itu sendiri. Saudara sedang ragu akan keimanan Kristen saudara. Atau saudara sedang mencari jawaban mengenai kebenaran. Mungkin saudara melihat bagaimana mencoba beberapa agama, tapi saudara tidak merasakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi pagi hari ini saya berdoa supaya Tuhan membuka mata hatimu dan kau merasakan satu hubungan, satu pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Merasakan satu kehidupan sehingga apapun yang mati dalam hati dan pikiranmu, dalam perasaanmu akan menjadi hidup kembali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kami percayai adalah Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau dia ada dalam diri saya, dia ada dalam diri saudara, dia akan memberikan kehidupan kepada saudara. Semua apa yang saudara berkata tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang mustahil. Mari kita hidup dan berjalan dalam hal-hal kemustahilan. Suatu kita percaya hanya kepada Dia. Kekristenan berbicara mengenai hubungan. Hubungan yang dekat seperti bapa dan anak Yesus gambarkan. Kita menerima roh keputraan, sonship. Sehingga kita memanggil Dia bapa dan Dia memanggil kita anak. Bukan karena usaha kita, tetapi karena karya Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini luar biasa saudara. Nah, beberapa waktu lalu, minggu yang lalu, dalam satu kelembagaan Kristen dan kami mengadakan satu dialog. Dan saya ikut dalam dialog ini, dialog yang sangat menarik mengenai agama-agama. Dan kemudian narasumber dari agama-agama yang lain, dari saudara-saudara kita beragama yang lain, beberapa agama. Dan sebagai masyarakat majemuk pluralis seperti Indonesia ini berbanyak agama, kita harus hidup toleransi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling mengasihi. Itulah yang Yesus ajarkan. Dan dalam dialog ini menarik sekali karena kami belajar. Saya belajar melihat juga dari sudut pandang teman-teman saudara-saudara kita. Apa sih yang mereka ajarkan? Apa sih yang mereka lakukan? Dan semua mengajarkan kebaikan. Saya melihat semua mengajarkan hal-hal yang baik. Semua mengajarkan jalan untuk menuju ke satu tempat yang kita sebut itu surga. Dengan pengertian masing-masing saudara. Tapi ada satu tempat yang dituju oleh agama-agama ini. Dan mereka perlu jalan itu ke sana saudara. Nah, di dalam masyarakat seperti kita ini, ya, sometimes kita hanya berpikir mengenai kita. Tapi mari kita melihat bahwa toleransi ya di dalam situasi seperti ini sangat begitu penting. Tetapi tidak mengurangi akidah saya. Setelah belajar mengenai ini saudara semuanya dan melihat pandangan saudara-saudara kita mengenai agama mereka, ya, saya timbul rasa satu penghormatan kepada setiap saudara-saudara kita ini. Tetapi di satu sisi, saudara, itu makin menguatkan akidah saya, kepercayaan saya, iman saya sebagai umat Kristiani, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus yang selama ini menjadi Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadi saya, yang selama ini menolong saya dan menolong saudara. Itu makin menguatkan saya di satu sisi. Saudara, jadi kita menghormati, tetapi di satu sisi setelah saya belajar ini makin menguatkan. Dan saya percaya, saya mau impart dan memberitahu kepada saudara, biarlah saudara juga dikuatkan dengan iman percaya saudara selama ini kepada Yesus Kristus. Bahwa dialah jalan, bahwa dialah kebenaran, bahwa dia adalah kehidupan itu sendiri saudara. Dan biar hari ini saudara akan melihat itu. Nah, saudara, apakah agama itu? Kalau saya mau share sedikit, apakah agama itu? Dari bahasa Sanskerta yaitu a dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau. Jadi sebenarnya ini supaya tidak menjadi kacau, kita perlu agama. Orang perlu agama supaya tidak menjadi kacau, saudara. Supaya jalannya baik.
Nah, itulah yang terjadi di Indonesia, di bangsa kita yang luar biasa, kemajemukan kita, hidup kita bertoleransi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai, saudara. Tetapi juga secara pribadi, iman, saudara, kita yakin, setiap orang yakin akan keimanannya masing-masing. Juga mengenai keimanan saya kepada Tuhan saya, Yesus Kristus. Menurut Sidi Gazelba juga seorang budayawan, seorang penulis juga ya mengatakan bahwa akar kata daripada agama ini dari kata gam, yaitu jalan. Jalan. Nah, setelah kita melihat semuanya ini, kita melihat bahwa pada akhirnya semua agama saya bilang tadi menuju ke satu tempat dan mereka perlu jalan. Kalau kita melihat dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu, saudara, ya mereka menuju jalan ke nirwana, mereka mencari jalan ke nirwana. Jadi tujuannya adalah nirwana. Ya. Juga dalam bangsa Cina, saudara, ada agama Tao. Saudara, itu juga Tao berarti jalan. Juga Jepang, orang Jepang beragama Shinto, yang artinya Shinto juga artinya adalah jalan. Juga Buddha, agama Buddha yang artinya 8 jalan. Dia mencari ada 8 jalan, saudara. Dan saudara kita yang Muslim, saudara, dia mengatakan bahwa dia adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, bahwa agamanya adalah jalan yang lurus. Saudara, dan kekristenan, Yesus berkata, Yesus menyebut dirinya, akulah jalan. I am the way. Akulah jalan. Jadi bukan tempatnya. Tetapi saudara, dia berkata, akulah jalan untuk menuju ke tempat. Kalau saudara minggu lalu kita belajar, Yesus mengatakan itu, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi apa yang kita belajar minggu lalu, kita tidak mengejar surga. Tapi kita mengikatkan diri kita dengan Yesus. Begitu saudara mendapatkan Yesus yang adalah jalan, otomatis karena dia dari surga, dia datang ke dunia dan menyiapkan tempat buat saudara di surga. Maka dia akan membawa saudara kembali, kita belajar minggu lalu. Dia bawa kita ke surga. Dia yang melalui dialah jalan. Jadi intinya, makanya Paulus mengatakan, dia hanya memberitakan Kristus, hanya memberitakan Yesus, dialah jalan. Saudara mendapatkan Yesus dalam hidupmu, masuk dalam jalannya, automatically surga adalah tempatmu. Dan itu yang membuat iman percaya saya sebagai orang Kristen makin begitu kuat, saudara. Luar biasa. Jadi tujuan kita minggu lalu saya mengatakan bukan surga, tetapi Yesus karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan menuju ke sana, saudara. Bagaimana caranya? Hari ini bagaimana caranya dengan saudara dan saya? Kalau saudara menyaksikan program ini dan saudara mengatakan, tuh saya masih ragu-ragu, dan tapi saudara tahu ini adalah jawabannya. Saya mau berkata buat saudara, mari saudara terima, buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan. Saudara harus mengalami namanya kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru. Di dalam kitab Injil ditulis mengenai seorang ahli agama namanya Nikodemus. Dia tahu seluruh Taurat, kitab Taurat, saudara. Tapi kemudian dia merasa kosong, dia merasa hampa dalam dirinya. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi dan dia tidak mengerti. Tapi dia tahu, saudara, dia perlu sesuatu untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Tidak cukup hanya agama. Bukan, saudara. Agama tidak menyelamatkan. Nikodemus percaya ada sesuatu yang kurang. Dan dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang kekal itu sendiri. Dan Tuhan berkata kepada Nikodemus, kalau saudara lihat di kitab Yohanes, saudara. Ya, Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kalau Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu air itu firman Tuhan dan roh Allah, engkau tidak masuk dalam rahim dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan Nikodemus berkata, bagaimana aku sudah tua, aku bisa dapat masuk dalam rahim ibuku? Bukan, engkau harus dilahirkan secara rohani. Di dalam versi yang lain dikatakan kita adalah ciptaan baru. Kalau saudara lihat di 2 Korintus 5, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Jadi saudara, ini hal yang luar biasa. Juga saudara bisa lihat di kitab Efesus. Kalau saudara lihat kitab Efesus, ya, saya ingin saudara buka Efesus, kitab Efesus. Efesus yang kedua, ya. Efesus yang kedua bilang seperti ini. Efesus yang kedua ayat yang ke-10. Ya. Efesus 2, ya, itu tadi saudara, dia adalah pengharapan kita, ya. Ayatnya Efesus 2 ayat 10. Ini saudara.
Maaf, saya buka Kolose tadi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini apa dikatakan buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu maksud daripada Paulus mau menekankan mengulangi apa yang Yesus katakan di kitab Yohanes tadi. Suatu dia berkata kepada Nikodemus, kamu harus lahirkan baru. Saudara, orang Kristen, saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, kita dilahirkan 2 kali. Dan mati hanya 1 kali. Dilahirkan 2 kali. Yang pertama Yesus mengatakan engkau lahir dari daging. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi kemudian mengalami ciptaan baru di dalam Kristus Yesus di Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita dilahirkan kembali. Kita mengalami ciptaan baru. Jadi 2 kali. Saudara lahir secara fisik dan lahir secara rohani. Itulah kekristenan. Dan mati hanya 1 kali saja. Saya berdoa, saya percaya. Saudara buka hati saudara pagi hari ini. Dan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau urapin saudara-saudaraku. Mungkin saudara sedang mencari kebenaran itu. Mencari jalan itu. Saudara mendengar, menyaksikan program ini. Engkau sungguh-sungguh mengetahui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Ambil keputusanmu hari ini. Terimalah dia sebagai Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan. Berikan keberanian. Berikan jaminan, kepastian. Untuk saudara-saudaraku yang mengambil langkah untuk menerima engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada kehidupan yang menyertai engkau. Aku berdoa, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika semua tertutup, seperti tidak mungkin, itu akan terbuka. Waktu bangsa Israel menghadapi Laut Tiberau, suatu ada Yahweh di sana, ada Tuhan di sana, maka Laut Tiberau terbuka. Suatu ada Yesus saat ini. Dalam setiap perkara, dalam setiap masalah yang saudara alami. Maka ada jalan itu sendiri untuk saudara melaluinya. Karena dia berkata, akulah jalan. Dia garansi. Kalau dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika dia mengatakan seperti ini, maka 3 pokok ini adalah include untuk semua masalah, semua pergumulan, semua air mata saudara. Dialah jawabannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan, terimalah keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu saudara angkat tangan saudara. Bertanda saudara tidak mampu, saudara tidak kuat lagi. Saya percaya Roh Kudus akan menerangi mata saudara. Dan Tuhan akan turun tangan, intervensi, campur untuk membawa saudara kepada kemenangan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di dalam namamu. Aku lepaskan berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih saudara sudah menyaksikan Devotion from Home. Dan saya percaya saya akan dengar kabar-kabar baik dalam setiap saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan selalu dalam hidupmu. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya. Amin. God bless you.